Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku update untuk pesan semesta untuk hari ini, hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya, karena bisa aja semua energi yang ketarik ya, semua pesan relate atau resonate dengan kehidupan kamu saat ini, mungkin cocoknya sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku awali untuk pesan dari malaikat penjagamu hari ini. Ya, pesannya adalah ease and grace. Pesan dari malaikat penjagamu hari ini adalah waktu untuk belajar dan beradaptasi. Kamu dibimbing untuk meluangkan waktu, menikmati momen saat ini, dan memberi ruang ya bagi berbagai peristiwa untuk terjadi. Kamu seringkali memberikan terlalu banyak tekanan dan harapan pada diri sendiri, dan ini tidak diperlukan. Selain itu, dengan upaya dan kesibukan yang konsisten, kamu akan merasa kewalahan dan lelah. Ketika kamu terlalu memaksa, kamu menggunakan terlalu banyak energi, dan itu dapat menghambat kemajuanmu saat ini. Oke, jadi kita optimis, ambisi boleh, tetapi jika berlebihan itu akan menguras banyak energi dan malah tidak menjadi efektif ya. Akhirnya apa? Kita akan merasa kewalahan dan lelah. Kalau lelah, udah kewalahan, kita jadi nggak stabil ya. Jika kamu berada di dalam situasi yang sulit, baik di tempat kerja, berhadapan dengan orang lain ya, kamu nggak perlu capek-capek untuk validasi, pembuktian ya. Cukup mundur aja, tarik nafas dalam-dalam, dan dengan keanggunanmu, keelegananmu ya, kamu akan terlihat ya. Jadi pengakuan dari orang lain itu sebenarnya tidak terlalu penting ya. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik ya. Jadi ketika ada yang meragukan kamu atau meremehkan kamu, nggak perlu untuk ngotot pembuktian, itu malah menguras energi. Udah mundur aja, fokus dengan diri sendiri. Kamu dibimbing untuk mengalir seperti air ya, makanya itu tadi kan juga sudah dijelaskan, nggak perlu terlalu memaksakan diri. Oke, kita punya keinginan, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya goal ya, kita berusaha untuk manifestasikan ya, wujudkan, tapi dengan cara yang mengalir. Karena semakin kita berambisi, kita akan makin kewalahan. Nah ya, jangan merasa perlu untuk terburu-buru atau memaksakan diri maju. Pendekatan yang lembut akan lebih bermanfaat. Bersabarlah dan bergeraklah dengan kehalusan dan keanggunan. Malaikat pembimbingmu mendorongmu untuk melihat hidup sebagai sebuah tarian. Selangkah demi selangkah, kamu akan melewati perjalanan yang luar biasa ini. Belajar lebih banyak dan tumbuh di sepanjang jalan. Bagaimana kamu bisa bergerak dengan lebih elegan, bagaimana kamu bisa memperlambat, bagaimana kamu bisa membawa lebih banyak keanggunan dan ketenangan ke dalam situasimu saat ini. Inilah saatnya untuk melunakkan, bernafas, dan bergerak dengan cara yang mantap tetapi mengalir. Informasi ini mungkin mengejutkan atau bahkan menjadi tantangan buat kamu, tetapi malaikat penjagamu tahu itu akan bermanfaat
untuk apa yang kamu hadapi selanjutnya. Kamu sedang dalam waktu menerima tekanan dan peristiwa yang paling dibutuhkan, ya. Mungkin kamu akan merasa kesal, tetapi hadapilah dengan anggun, elegan, tenang, dan biarkan segala sesuatunya mengalir. Sesuatu hal itu kalau memang sudah waktunya akan terjadi, kalau belum nggak akan terjadi. Ya, kita memang narik energi untuk manifest, untuk sesuatu hal itu terjadi, ya, tapi kita tidak boleh memaksakan. Lepaskan aja ke langit, kita santai aja, relax, tunggu hasilnya, ya. Demikian juga ketika kita dalam situasi yang sulit, ya, dihadapkan pada orang-orang yang meremehkan kita, merendahkan kita, nggak perlu kita capek-capek meminta validasi, bekerja keras untuk pembuktian sampai segala macam cara dihalalkan, ya. Nggak perlu, mundur aja dengan santai, biarkan mereka menilai seperti apapun, ya. Yang penting fokus dengan kehidupan kita, ya. Oke, fokus dengan kehidupan kita sendiri. Next, pesan dari para peri. Jadi kalau sudah waktunya memang kita itu perlu menunjukkan, nggak perlu capek-capek kita harus menunjukkan, semua itu akan mengalir dengan sendirinya, gitu loh, ya. Oke, pesan dari para peri hari ini adalah, ya, transformation, spiritual awakening, ya. Ini sama seperti spiritual awakening, kebangkitan spiritual, perubahan besar-besaran terjadi. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your higher good. Embrace your transformation, the best is yet to come. Jadi para peri mengatakan kepadamu, berserah, ya, dengan perubahan yang terjadi dalam hidupmu, karena semua hal itu terjadi untuk kebaikan kamu, kebaikan tertinggimu sendiri, ya. Embrace your transformation, terima segala perubahan, tenang aja, yang terbaik bakalan segera datang. Mungkin belum, tapi bukan berarti tidak. Belum artinya apa? Kamu diperlukan untuk sabar menunggu, ya. Dalam proses transformasi atau kebangkitan spiritual, kita pasti dihadapkan pada gonjang-ganjing, ya, digedebak-gedebuk, jatuh bangun, ya, mau itu dalam percintaan, pernikahan, ya, relationship, bisnis, usaha, pekerjaan, ya, itu pasti, ya, kita berasa kayak jatuh bangun. Nah, itu memang proses. Percayalah, dari transformasi yang kita hadapi, jika kita bisa menghadapinya dengan ikhlas, ya, dengan menerima, berdamai dengan keadaan, ya, setelah fase itu akan banyak hal baik datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita nggak bisa apa ya istilahnya, nggak bisa move on, nggak bisa bangkit, denial, kita depresi, jadinya jatuhnya bukan kebangkitan spiritual, karena nggak ada kesadaran, jadinya jatuhnya jadi stres, depresi, gitu, ya. Oke, kita lanjut, ya. Dan para peri tadi udah bilang bahwa kebangkitan spiritual, perubahan besar-besaran, segala ujian, jatuh bangun, gedebak-gedebuk dalam hidupmu, itu semua adalah untuk kebaikanmu. Mungkin saat ini kamu belum bisa menarik pesan itu atau menyadari pesan itu, tapi nanti, ya, suatu saat kamu akan bisa menyadari kenapa semua hal itu terjadi, ya. Dan dikala kamu sudah ada kesadaran, tenang aja, banyak hal-hal baik bakalan datang dalam hidupmu, ya. Dan itu benar-benar sudah aku rasakan sendiri. Oke. Setiap orang pasti, ya, pernah mengalami situasi jatuh bangun, cuman responnya mungkin yang berbeda-beda. Kalau kita bisa meresponnya dengan sabar,
ikhlas ya. Kita tahu semua itu terjadi pasti ada sebab dan akibat, ada kesadaran bahwa kita memang harus membayar karma ya dari karma-karma yang pernah kita tanam. Mau disadari mau enggak, semua manusia pasti ya pernah menanam karma. Kalau kita ada kesadaran, oh ini bagian dari pembayaran karma, oh ini ujian hidup, oh karena aku nggak belajar ya, jadi terus-menerus dikasih pelajaran, itu jatuhnya jadi kebangkitan spiritual ya, dimana spiritual kamu dibangkitkan, energi kamu vibrasi, energi kamu positif, vibrasi kamu naik, dan itu mempermudah untuk menarik keberuntungan, rezeki, blessing, hal-hal baik gitu. Tapi kalau cenderung menyalahkan orang lain, ya, cenderung marah-marah, benci, dendam, nggak bisa menerima, jatuhnya bukan kebangkitan spiritual, jadinya depresi. Itu yang sulit untuk kembali bangkit, ya. Oke, karena kalau kita nggak bisa mengambil hikmah ya gitu, jatuhnya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, nggak introspeksi jadinya. Oke, pesan semesta hari ini ya, peace, damai, kedamaian. Makna penting dari pesan ini adalah kebebasan dari keterikatan, penerimaan ya. Jadi ini relate dengan transformation. Tidak ada yang lebih baik dari ini, pikiran yang tenang, hati yang terpenuhi, kebebasan dari keinginan dan kepuasan jiwa. Jalan menuju kedamaian adalah melalui penerimaan, ya, ikhlas, acceptance, berdamai dengan keadaan. Segala sesuatu di duniamu akan benar-benar indah, terutama hari ini. So, nikmati saja. Yang penting apa? Kamu membebaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, dan juga acceptance, menerima, berdamai dengan keadaan. Dalam hal percintaan, ketika dua orang benar-benar selaras satu sama lain, mereka memiliki harmoni bawaan di antara mereka. Ini energinya soulmate banget ya. Mereka seperti dua instrumen yang disetting sempurna yang bermain bersama. Terkadang mustahil untuk membedakan siapa yang mana ya, karena kedamaian adalah milik kamu berdua dan itu harus dinikmati. Jadi kalau kamu benar-benar sefrekuensi, selaras dengan pasanganmu, maka yang kalian dapatkan berdua itu adalah kedamaian, kenikmatan ya. Kenikmatan dalam tanda kutip itu kebahagiaan batin gitu loh ya, kedamaian. Nah, tapi kalau kalian nggak selaras dengan pasanganmu ya, pastinya karmik, drama, konflik, toxic, red flag. Nah, kenapa tidak selaras? Karena mempunyai visi misi yang berbeda, tujuan yang berbeda, pemahaman spiritual yang berbeda ya. Kalau misalkan kamu dan pasanganmu tujuannya oke, kita menjalin hubungan tujuannya sampai di level pernikahan ya, misal nih. Tapi mungkin sama-sama nih memberikan pengertian, tapi kita nggak bisa buru-buru ya. Aku butuh waktu sekian, aku pengen kenal kamu lebih dekat. Oke, aku juga pengen beradaptasi dulu ya. Nanti di titik sudah ada di fase kita udah benar-benar mendalami satu sama lain, oke, kita akan mulai memikirkan masa depan. Nah, itu selaras. Nah, kalau misalkan salah satu mungkin dari kamu ya, aku tujuannya untuk mencari pasangan hidup, sedangkan pasanganmu udahlah nggak usah mikir aneh-aneh yang kemana-mana, udah jalanin dulu aja, atau aku belum siap untuk komitmen, kita HTS-an aja. Nah, itu nggak selaras ya, jadinya drama. Nah, seperti itu ya, hubungan yang nggak selaras itu nggak bisa menemukan kedamaian itu ya. Oke, atau misalkan gini, kamu merasa dimanfaatkan oleh pasanganmu, ya udah jadinya nggak selaras. Atau kamu menginginkan disayang-sayang, sedangkan pasanganmu abusive, kasar, ya nggak selaras gitu ya. Jadi kalau kamu ingin menemukan kedamaian, ketenangan dalam hubungan harus selaras. Jadi carilah atau tunggulah pasangan yang bisa selaras sama kamu. Dan dalam hal rezeki,
Ini adalah salah satu saat ketika kamu mampu memiliki visi yang jelas tentang pekerjaanmu dan bagaimana kamu menciptakan kemakmuran, kelimpahan atau rezeki. Apapun yang kamu lakukan, teruslah melakukannya konsisten. Kamu dipanggil oleh kehadiran atau semesta untuk melangkah dengan bakat kamu, kekuatan kamu, ya. Kamu akan berada dalam harmoni dan kedamaian di pekerjaan kamu ketika kamu juga mencintai pekerjaanmu. Oke, kita lanjut energi hari ini. Kalau energi hari ini tuh ya, kalau ketarik kartu koin, pentakel, kalau di sini fosil ya bahasanya. Oh. Langsung aku klaim energinya. Karena itu adalah rezeki, cuan. Oke, energi hari ini. Ya. Ace of Feathers. Ada yang kamu fokuskan hari ini. Jadi semisal hari ini kamu punya planning nih, udah kamu kenceng sama planning itu ya. Kalaupun ada yang ajakan-ajakan, kamu nggak gampang goyang. Nggak, aku selesaikan ini. Kalau udah selesai, boleh aku ikut kamu. Atau kamu ikut aku tuh ya. Kemudian juga kalau hari ini kamu ada strategi ya, kamu fokus ya dengan strategi kamu jalanin itu. Atau mungkin kamu fokus pada satu tugas permasalahan, kamu mau clearkan itu ya, kamu fokus di situ ya. Jadi urusan lain-lain taruh dulu, atau bahkan jika ada godaan-godaan ya, kamu nggak mau, kamu kenceng nggak, ini aku mau kelarin dulu ini. Dan dalam percintaan ya, ketika kamu ada dihadapkan pilihan-pilihan ya, finally kamu memilih fokus untuk satu orang. Atau misal gini, sebelumnya kamu belum komitmen gitu ya. Nah ketika kamu udah komitmen dan ada aja gitu ya godaan-godaan, kamu nggak terpengaruh gitu loh ya. Kadang-kadang ada kan, nggak apa-apa siapa tahu buat TTM-an gitu, nggak apa-apa siapa tahu buat lucu-lucuan gitu. Nah ini Ace of Feathers, enggak ya, udah satu-satu. Oke, Nine of Swords, kebahagiaan, ketenangan. Nah ini sinkron dengan pesan peace ya, dimana hari ini ada yang kamu rasakan kebahagiaan, ketenangan, satisfaction ya, kepuasan. Bisa ini tentang hubunganmu dan someone hari ini baik-baik aja, jadi kamu tenang ya, nggak ada drama. Bisa juga tentang pencapaian dalam pekerjaan ya, berapapun yang kamu hasilkan tapi kamu ngerasa bahagia gitu nih hasil pekerjaan kamu ya. Atau mungkin juga ada pujian, ada bukan reward, apresiasi. Nah di situ kamu bahagia ya, meskipun mungkin bukan kamu nggak mendapatkan hadiah atau sesuatu yang mahal, tapi kamu ngerasa bahagia aja gitu ya. Ada ketenangan di mana hubunganmu dan pasanganmu hari ini no drama-drama ya. Mungkin nggak cuman pasangan aja, nggak ada drama di tempat kerja, drama dengan klien atau customer nih hari ini nggak ada. Oke. Yap. God, shadow God of Liberation. The Devil, ini sama kayak The Devil ya. The Devil Reverse. Ini energi atau simbol dari zodiak Capricorn. Jadi mungkin kamu berdealing dengan zodiak Capricorn atau ini zodiak kamu ya. Tapi karena reverse ya, kamu membebaskan diri dari toxicity ya. Atau segala macam drama atau keterikatan. Jadi kamu yang biasanya mungkin nggak semua ya, ada ketergantungan terhadap sesuatu hal, mau itu orang lain atau barang atau hal-hal tertentu ya, kamu berusaha membebaskan itu ya, terutama ketergantungan dengan orang lain. Kemudian ketika kamu
mempunyai ambisi yang begitu besar. Nah, kamu berusaha untuk melepaskan ambisi itu karena kamu merasa ketika aku makin ambisi kok makin jauh ya apa yang aku kejar gitu loh. Jadi kamu udah berusaha melepaskan itu semua. Bahkan kamu yang mungkin sebelumnya merasa posesif, kamu merasa harus mengontrol, mengawasi, stalkingin pasanganmu, kamu yang harus selalu tahu tentang pasanganmu atau seseorang ya, hari ini kamu kayaknya lebih nyaman untuk melepaskan itu semua, tidak mau tahu dan tidak mencari tahu. Dan ada peace, kok aku malah lebih merasa damai seperti ini ya. Nah ya, oke, kita lihat lagi. Oke, Four of Fossils reverse ya. Ada pentakel, ada koin, tapi kok kartunya reverse atau terbalik, yang artinya hari ini kamu keluarin duit ya, kamu keluar duit. Jumlahnya sih nggak terlalu besar ya, ya mungkin ya kewajiban atau rutinitas keseharian. Oke. Falcon, Seeker of Feathers. Aktivitas kamu hari ini cukup padat di luar ruangan ya. Kamu mungkin berkeliling, datang dari satu tempat ke tempat lain atau melakukan perjalanan ya. Memang hari ini ada yang harus kamu kejar atau kamu selesaikan ya, karena ini tadi ada yang mesti kamu fokuskan. Nah, setelah itu selesai, kelar, kamu kayak di sini Nine of Fossils udah ngerasa bahagia gitu, ngerasa lega, ngerasa tenang ya. Tapi di balik aktivitas kamu yang padat, dimana kamu harus mengejar deadline, mengejar target, menemui banyak orang ya, dan lain sebagainya, kamu nggak terlalu yang berambisi nih harus nggak ya. Kamu hanya ya aku fokus berusaha aku selesaikan hari ini, kalau selesai ya syukur, kalau enggak lanjut besok gitu. Lebih ke melepaskan ambisi ya. Oke, untuk pesan percintaan, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Iya. Wow, ada seseorang mengirimkan pesan ini. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Ini pesan buat kamu, dimana seseorang ini mengatakan, aku sedang memikirkanmu saat ini. Cintamu memenuhiku dengan cahaya. Aku mencintaimu. Oh, pantesan di sini ada Nine of Swords ya. Lagi romantis, lagi bahagia. Oke, yang terakhir. Pesan ini bisa menjadi inspirasimu hari ini sebagai pengingat atau afirmasi. My thoughts are powerful. As I'm aware of the power of my thoughts, I am able to create my dream life. Ini bisa jadi afirmasi supaya ketarik, bisa juga jadi inspirasimu hari ini. Aku mempunyai kekuatan pikiran. Aku menyadari kekuatan pikiranku. Aku mampu menciptakan kehidupan impianku. Untuk mengubah hal-hal eksternal, kamu harus terlebih dahulu mengubah hal-hal internal. Ketika kamu menggunakan kekuatan pikiranmu yang luar biasa, kamu akan mampu mempengaruhi apa yang terjadi kepadamu. Apapun yang kamu inginkan dapat kamu capai melalui kekuatan pikiran. Jadi, bantulah dirimu sendiri, amati pikiranmu dan pastikan pikiranmu positif ya. Jadi apa yang kamu pikirkan itu bisa terjadi. So, usahakan berpikir hal-hal yang positif, itu menarik kekuatan pikiran, menarik sesuatu yang kamu pikirkan menjadi kenyataan ya. Makanya di sini karena kamu punya kekuatan pikiran, jadi kamu punya kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang kamu impikan ya. Ini juga bisa kamu jadikan sebagai afirmasi.
Aku mempunyai kekuatan pikiran sehingga aku mampu menciptakan kehidupan yang aku inginkan. Ya, kamu bisa afirmasi itu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.